Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan analisis tentang pengaruh harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan suatu produk dengan 30 data dan 3 variabel. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Titi Nurfadila. Saya Putra Ditya. Saya Rizka Amelia Sanjaya. Saya Emiliana. Saya Selva Febriani. Baiklah, di sini kami ingin menentukan metode yang akan kami pilih terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman, kita mau menggunakan metode apa? Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Mungkin bisa didiskusiin dulu nih. Oke, jadi di sini kami udah dapat data dengan name, TP, H, dan BP. Dengan label TP itu buat tingkat penjualan, H itu buat harga, dan BP itu biaya promosi. Selanjutnya buat measure-nya kami semua menggunakan scale. Untuk 30 datanya bisa dilihat di layar share screen. Di sini kita mau pakai metode apa nih buat nge-analisisnya? Gimana teman-teman? Oke, dari pendapat aku ya. Kan dalam suatu penelitian atau analisis itu kan yang mengamati lebih dari satu faktor atau perubahan, biasanya kan akan timbul tuh persoalan tentang relasi atau hubungan di antara faktor-faktor yang diamati dalam penelitian ini. Kan kita ini ada 3 variabel nih ya. 3 variabel dengan 2 faktor, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk mengetahui bentuk hubungan di antara faktor-faktor tersebut, alangkah baiknya kita itu menggunakan analisis regresi. Nah, regresi yang juga biasa digunakan itu untuk mengkaji sebab akibat. Nah, kalau untuk yang regresi ini, aku lebih menyarankan ya untuk menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, karena menurut aku untuk si linear berganda ini salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional sebuah variabel tidak bebas, yaitu ada dependent variable, kemudian dengan 2 atau lebih dari variabel bebas ya, independent variable. Nah, kita ini kan ada 2 independent variable dan 1 dependent variable. Nah, dari tujuan analisis regresi linear berganda ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari beberapa variabel bebas ini terhadap variabel tidak bebas. Nah, dan juga untuk meramalkan ya nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas ini sudah diketahui nilainya. Untuk analisis regresi berganda ini menurut aku lebih cocok untuk dengan analisis tingkat mengetahui ya tingkat penjualan ini gitu. Dengan adanya 30 data responden dan 3 variabel, 2 sebagai variabel independen dan 1 variabel dependen. Jadi udah cocok sih menurut aku tentang regresi linear berganda. Tapi kalau misalkan yang lain gimana? Apakah sependapat atau ada pendapat lain mungkin? Ya bisa juga sih kalau sarannya dari Putra itu. Tapi kalau cuma satu, kita pakai metode, bisa nggak pakai metode yang lain yang berhubungan dengan regresi yang Putra sampaikan tadi? Bisa juga sih. sih mungkin ada apa metode lainnya selain ini regresi linear berganda nih? Biasanya ya regresi linear tuh dia berkaitan erat sama yang korelasi, uji korelasi. Kan di korelasi itu kan
banyak juga ya, ada 3 lagi kan dibagi. Kita mau pakai amanah tuh. Yang person aja. Korelasi person aja. Ya, boleh. Udah, jadi kita udah pilih tadi ya, metodenya regresi sama korelasi. Oke. Oke, jadi kami di sini menggunakan analisis regresi linear dan korelasi sesuai dengan tujuan analisis ini, yaitu dengan tujuan mengetahui pengaruh promosi penjualan dan harga terhadap penjualan, maka secara kuantitatif digunakan formula statistik yang relevan, yaitu analisis statistik regresi linear sederhana. Nah, analisis regresi linear sederhana ini berhubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi linear sederhana ini didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam analisis ini juga satu variabel X, yaitu biaya promosi penjualan, dan harga, sedangkan satu variabel dependen atau Y, yaitu volume penjualannya. Nah, nanti dari hasil analisis perhitungan dan menggunakan program SPSS dapat diperoleh hasil dalam bentuk tabel. Nah, mungkin kita coba dulu ya. Analyze regression. Apa Put? Nah, ini gimana guys? Buat dependen sama independennya udah benar belum? Iya sih, kan tingkat penjualan itu kan yang dipengaruhi kan. Jadi apa? Iya. Jadi ini sebab. Jadi apa? Bukan sebab sih. Jadi Penyebab. variabel hasil dari ini. Apa sih? Yang jadi bukan penyebab apa tuh? Akibat. Okay. Nah, itu. Ya kan tingkat penjualan kan akibatnya. Terus yang biaya promosi sama harga itu kan variabel yang jadi sebab ngapa bisa adanya tingkat penjualan itu. Benar gak sih? Iya. Iya, benar. Benar ya? Oke, kita coba ya. Mana? Udah keluar outputnya. Coba ulang. Bentar. Nggak bisa juga diulang. Oke. Oh, bisa ya. Lagi loading. Lagi processing. Nah, jadi ini hasil outputnya. Siapa yang mau jelasin? Boleh? Mungkin dari aku dulu ya. Ini langsung dijelasin atau nunggu yang ini? Oh ya, langsung jelasin Be. Dari aku dulu ya. Yuk langsung jelasin, Be. Oke. Aku jelasin yang tentang model Sumeria. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya di tabel apa tuh? Bisa nyoret deh. Bisa. Jadi yang ini nih, tabel yang model Sumeri ini yang ada tulisan model Sumeri itu ya. Nah, kan kita lihat tuh ada Maaf, Put. Suaranya kecil, Put. Oh, sorry. Tes sekarang masuk. Nah, Lumayan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di tabel model Sumeri yang di bawah tabel variables enter atau remove itu ya. Nah, di situ kan
kita nganalisis untuk tahu tentang koefisien determinasinya gitu. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dari analisis pada tabel model Sumery diperoleh hasil R square atau koefisien determinasi sebesar 0,986. Nah, artinya bahwa 98,6% variabel volume penjualan akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu promosi penjualan dan harga. Nah, sedangkan sisanya ada 1,4% kan. Nah, variabel volume penjualan ini akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam analisis ini. Nah, kemudian selain dapat koefisien determinasi ya, juga didapatkan koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu volume penjualan dan harga. Nilai R di sampingnya dari R square atau koefisien determinasi itu disebut koefisien korelasi sebesar 0,993. Nah, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu biaya promosi penjualan dan harga dengan variabel penjualan variabel bebas ya termasuk kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8 sampai 1,0 gitu. Nah, hubungan antara variabel bebas ini yaitu biaya promosi dan harga ini dengan variabel volume penjualan bersifat positif. Artinya jika variabel bebas yaitu biaya promosi penjualan dan harga ditingkatkan, maka volume penjualan akan mengalami peningkatan juga gitu. Nah, dari hasil kalau misalnya kita simpulkan ya dari hasil keseluruhan analisis tabel model Sumery ini dapat dikatakan bahwa variabel bebas yaitu biaya promosi dan harga ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan sebagai variabel dependennya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan volume penjualan diharapkan ya untuk pimpinan perusahaan tersebut dapat meningkatkan juga biaya promosi dan harga yang dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, mungkin itu kalau analisis dari tabel model Sumery. Mungkin yang lain bisa melanjutkan. Terima kasih. Oke, ada yang mau ngejelasin lagi nggak nih? Coba saya jelasin yang tabel ANOVA ya. Di tabel Oke, ANOVA lanjut, Bu. ini kan kita bakal uji yang F. Nah, uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel-variabel dependen. Berdasarkan tabel ANOVA itu, uji F kan didapatkan hipotensisnya H0 banding B1 MUI sama dengan 0, yang artinya X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. X1-nya itu biaya promosi. Nah, sedangkan X2-nya itu kan harga. Nah, secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau volume penjualan. Nah, yang HA banding B1 MUI bukan sama dengan 0, artinya X1, X2 secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, untuk menentukan level of signifikannya itu kan nilainya 0,000 ya. Berarti kan dia H0 diterima apabila signifikan itu lebih besar dari 0,05. H0 ditolak apabila signifikan itu lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang di ANOVA itu kan 0,00 ya. Sehingga H0 itu ditolak. Artinya tuh X1 biaya promosi, X2 harga secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Oke, makasih Rizka. Lanjut, ada yang mau ngebahas lagi tentang regresi ini? Oke, mungkin kita lanjut ke metode selanjutnya ya. Ada yang koefisien ini juga enggak sih? Ya ada Mil itu yang tabel koefisien belum dijelasin nih. Mungkin siapa yang bisa nih untuk analisis tabel koefisien? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tabel koefisien. Nah, di sini berdasarkan tabel koefisien didapatkan persamaan
ditambah biaya promosi 0,942 dan nilai harganya itu 0,987. Nah, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa konstata untuk volume penjualan sebesar 76,2%. Artinya, besar rata-rata volume penjualan, tidak ada biaya promosi penjualan, dan harga sebesar 76,2%. Nah, kemudian koefisien regresi untuk nilai X, yaitu biaya promosi, nilainya itu 0,942, dan harganya bernilai 0,987. Artinya, volume penjualan akan meningkat sebesar 94,2% dan 96,7% untuk setiap peningkatan biaya promosi dan harga. Nah, jadi apabila promosi penjualan dapat dilaksanakan dengan baik dan seksama, maka volume penjualan akan meningkat. Itu saja penjelasan tentang tabel koefisien dari saya. Oke, makasih Emil. Di regresi ini kan udah dijelasin kok semua ya. Mungkin kita lanjut ke metode yang lain tadi pakai korelasi. Oke, kita analyze, correlate, bivariate. Oke, kita pindahin variabel ke sisi kanan semua. Terus ini mau pakai Pearson, Kendall, atau Spearman? Person aja nggak sih? Pearson. Biar persen be. Oke, siapa nih yang mau menjelasin correlation? Boleh, teman-teman? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang output dari korelasi. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungan antar variabel X dan Y bersifat positif dan negatif. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan tingkat penjualan, harga, serta biaya promosi itu sebesar 0,000. Yang artinya jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,005 maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,005 maka tidak berkorelasi. Dan didapat hasil output nilai signifikansi dari analisis data ini sebesar 0,000, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat penjualan dengan harga dan biaya promosi. Untuk nilai persen korelasi sebesar 0,697. Maka tingkat hubungan antara tingkat penjualan, harga, serta biaya promosi itu termasuk korelasi kuat. Untuk arah hubungan positif dan negatifnya sendiri itu dapat dilihat dari nilai persen korelasi sebesar 0,697. Maka secara tingkat penjualan berhubungan positif terhadap harga dan biaya promosi dengan derajat hubungan korelasi kuat. Mungkin itu saja penjelasan dari untuk metode Pearson dari saya. Oke, makasih Sheila. Oke, mungkin udah selesai nih yang kita jelasin. Saya izin stop share. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami untuk ujian akhir semester statistika. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.